Hai Sisiki. Apa kabarnya nih? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes ya. Mantap. Apalagi di minggu ini, di minggu yang luar biasa, kita mau siap memuji dan memuliakan nama Tuhan pastinya ya, betul gak? Yes, betul. Nah, kali ini Kak Gian gak sendiri, ada Kak Gabriel dan Kak Michelle ya. Oke, sebelum kita memulai puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa bersama-sama ya. Kak Michelle yang akan pimpin doa. Silakan. Oke, mari kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami akan memulai ibadah kita. Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir. Yes, terima kasih Tuhan, dalam Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik semuanya, apa kalian udah siap memuji Tuhan? Kalau udah siap, boleh ditulis ya di kolom chat atau komentar ya. Oke. Kita nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja memuji dan memuliakan nama Tuhan. Musik. Oke adik-adik semuanya. Oke, jangan lupa gerakannya ya, ikut ya. Kita nyanyi Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Katakan tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Haleluya. Yes. Oke adik-adik, masih siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke, kita nggak perlu berlama lagi. Musik. Kita nyanyi King Kong badannya besar ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, Kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita ulang lagi sekali lagi ya, katakan King Kong badannya besar. King
semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay! Running the vision. Oke semuanya bergerak ya, Mbak Nane ya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Di hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Ku mau persembahkan hidupku Tuhan, bagaikan bintang-bintang yang terus bersinar, melayanimu seumur hidupku. Di hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Ku mau persembahkan hidupku Tuhan, bagaikan bintang-bintang yang terus bersinar, melayanimu seumur hidupku. Setiap nafas ragaku hanyalah bagimu, setiap kekuatanku mengasihimu. Di setiap waktu, di setiap waktu, dan kini ku berlari-lari mengejar tujuan, sampai ku menjadi sempurna sepertimu. Dan aku akan tetap bertahan hadapi dunia, berjalan sesuai dengan firman, hidup dalam kebenaran bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Yes. Di hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Ku mau persembahkan hidupku Tuhan, bagaikan bintang-bintang yang terus bersinar, melayanimu seumur hidupku. Katakan Setiap nafas ragaku hanya bagimu, setiap kekuatanku mengasihimu. Di setiap waktu, di setiap waktu, dan kini ku berlari-lari mengejar tujuan, sampai ku menjadi sempurna sepertimu. Dan aku akan tetap bertahan hadapi dunia, berjalan sesuai dengan firman, hidup dalam kebenaran bagi kemuliaan-Mu. dan kini ku berlari-lari. Dan kini ku berlari-lari mengejar tujuan, sampai ku menjadi sempurna sepertimu. Dan aku akan tetap bertahan hadapi dunia, berjalan sesuai dengan firman, hidup dalam kebenaran bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat
bersama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus. Mari kita menyembah Tuhan 1 sampai 2 menit ini dengan suara hati kita. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kau yang termulia Yesus. Kaulah Raja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menguji dan melakukan nama-Mu. Sebenarnya kami ingin melakukan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berikan kami hati, telinga yang mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan tidak bermain-main Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, senang sekali Kalisa bisa berjumpa dengan kalian lagi di BICC Kids Online pada pagi ini. Yuk semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Buka Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Coba kalian buka di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik, kita mau belajar pada pagi hari ini di dalam Roma 12 ayat 2. Di sini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Nah, kata berubah di sini itu berasal dari kata metamorfo. Metamorfo ini artinya adalah
metamorfosis atau transformasi perubahan. Adik-adik juga tentu sudah pernah belajar ya di sekolah masing-masing tentang metamorfosis. Adik-adik pasti tahu tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, sebelum menjadi kupu-kupu, bentuknya itu apa dulu adik-adik? Ya, itu dia adalah seekor ulat ya. Sebelum menjadi kupu-kupu yang bagus, dia adalah, mungkin kita jijik ya lihatnya ya, karena dia adalah seekor ulat. Nah, ulat ini bisa berubah bentuk menjadi kupu-kupu setelah dia melewati masa perubahan atau metamorfosis. Kalisa mau cerita. Ada seorang anak yang melihat ulat ini dibungkus gitu loh. Kayak ulatnya tuh lagi ada di dalam satu kepompong, seperti kepompong. Lalu dia merasa kesian karena kayaknya ulatnya pengen keluar, nggak bisa di dalam kepompong tersebut adik-adik. Jadi dia berusaha ingin membantu si ulat ini agar bisa keluar dari yang melilit dia itu loh, kayak getah-getah gitu. Lalu dia gunting kepompong itu agar ulat itu bisa keluar. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Anak yang tadinya ingin menolong ulat ini keluar, ternyata dia melakukan sesuatu kesalahan. Kenapa? Karena ulat ini belum berubah bentuk. Dia masih jadi ulat di dalam kepompong tersebut. Jadi ketika anak itu menggunting atau ingin membebaskan ulat itu dari kepompongnya, justru membuat ulat itu mati. Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini adik-adik tentang suatu transformasi atau perubahan. Di dalam setiap kita, anak-anak Tuhan, kita juga tentu harus mengalami perubahan secara rohani adik-adik. Kalau adik-adik tahu ya, ulat itu adalah sukanya menggerogoti daun-daunan. Dia itu Kalisa sendiri nggak gitu suka lihat ulat ya, karena kayaknya geli gitu loh, jijik gitu kan. Nah, ulat itu kalau nempel di dalam dedaunan, dia akan menggerogoti tuh adik-adik dedaunan tersebut. Dia akan menghabiskan lah semua yang ada. Itu sifatnya kayaknya rakus gitu ya adik-adik ya. Nah, pada saat dia mengalami perubahan bentuk, dia akan nempel, dia akan ada getah-getah gitu yang membungkus badannya gitu. Itu kita biasa sebutnya kepompong tuh adik-adik. Ulat itu ada di dalam kepompong. Nah, waktu dia di dalam kepompong tersebut, dia itu ada dalam proses perubahan adik-adik. Dia mengalami di dalam situ, dia istilahnya tuh nggak bisa makan, nggak bisa minum. Dia mengalami satu transformasi kehidupan dia, yang tadinya dia rakus, nempel kemana-mana, nempel, tetapi di dalam kepompong tersebut dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia harus diam, menunggu perubahan bentuk dirinya. Nah, ulat tersebut kurang lebih bisa 1 bulan gitu ya, dia di dalam kepompong tersebut, sampai pada akhirnya dia benar-benar mengalami satu perubahan bentuk di dalam ulat tersebut. Ketika dia bisa keluar dari kepompong tersebut, maka dia akan menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Adik-adik pasti suka ya lihat kupu-kupu. Kalisa juga suka lihat kupu-kupu. Kalau di taman, kalau kupu-kupu itu terbang kayaknya bagus banget ya adik-adik ya. Nah, padahal sebelum jadi kupu-kupu ternyata dia adalah seekor ulat yang menjijikan gitu ya, yang kayaknya jorok gitu kan. Kita juga harus seperti itu adik-adik. Kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, hidup kita hendaknya itu mengalami perubahan bentuk atau mengalami perubahan sifat yang ke arah yang lebih baik, yang dimana orang-orang di sekitar kita bisa melihat kita. Kalau kita ini adalah anak yang membawa berkat, anak yang membawa damai, anak yang memberikan bantuan kepada siapapun juga. Jadi orang-orang bisa melihat kita seperti kupu-kupu yang menjadi, seperti seekor ulat yang menjadi kupu-kupu yang menjadi baik. Begitu juga dengan kita adik-adik. Ketika kita di dalam Tuhan Yesus, kita harus mengalami, setiap hari kita harus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai yang dengan Tuhan mau dalam kehidupan kita, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, Kalisa mau mengajarkan kalian semua bagaimana kalian harus berubah setiap harinya. Kalian harus mengkoreksi diri kalian masing-masing. Tentu saja dengan melalui membaca Alkitab.
kita akan tahu firman yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan terus mengalami perubahan sehingga orang-orang dapat melihat kita ke arah yang lebih baik. Yang tadinya kita mungkin suka marah-marah, kita akan berubah menjadi anak-anak yang lebih membawa damai, tidak suka marah-marah tapi lebih bisa menahan emosi. Kalian yang suka ngambekan di rumah, kalian juga harus belajar bagaimana menjadi anak yang lebih baik, lebih nurut sama mama papa, lebih sayang kepada keluarga, orang tua, adik, kakak, seperti itu adik-adik. Adik-adik, tentunya di dalam setiap kehidupan kita pasti ada momen-momen di mana Tuhan mau kita mengkoreksi diri kita, Tuhan mau kita menjadi karya yang lebih baik. Contohnya ya mungkin pada saat hari Jumat Agung, pada saat Paskah, Natal, adik-adik ditegur Tuhan melalui ibadah untuk kamu tidak boleh begini, kamu harus sayang orang tua, kamu tidak boleh melawan orang tua. Mungkin itu yang pernah adik-adik rasakan. Nah, pada saat seperti itu, adik-adik harus merespon dengan baik. Karena Tuhan Yesus pun mengajarkan ya di dalam firman-Nya untuk berubah. Contohnya apa adik-adik? Tuhan Yesus pernah berpesan kepada perempuan yang berbuat dosa untuk jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus pernah berfirman untuk murid-muridnya mendirikan rumah itu di atas batu karang, jangan di atas pasir gitu kan ya adik-adik. Tuhan Yesus juga pernah berpesan kepada Petrus, dia harus berubah, bukan menjadi penjala ikan lagi, tetapi menjadi penjala manusia. Nah, kita tahu bahwa Tuhan selalu mengirimkan atau berfirman di dalam firman-Nya itu untuk setiap anak-anaknya itu mengalami perubahan. Pagi hari ini Kalisa mau adik-adik semua juga mengalami perubahan. Adik-adik mengalami transformasi. Tentu saja ke arah yang lebih baik ya. Adik-adik harus terus belajar bagaimana firman Tuhan bisa mengkoreksi diri kalian sehingga kalian bisa menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang memegang firman Tuhan dengan teguh, mengerti, tidak ada ketakutan dalam diri kalian, lalu tidak ada kekhawatiran, tapi kalian dewasa nanti kalian sudah memegang satu prinsip firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kalian, dan kalian walaupun mengalami suatu tantangan, kalian tahu kalian pasti akan berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Yuk kita baca di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah adik-adik, Tuhan Yesus telah mati bagi kita pada saat kita masih berdosa, dan Tuhan Yesus mau dengan kematian-Nya kita juga mengalami perubahan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita harus berubah. Hidup kita bukan hidup yang lama lagi, bukan yang suka melakukan dosa lagi. Yang tadinya suka contek, gak boleh menyontek lagi. Yang tadinya suka melawan mama papa, tidak boleh melawan mama papa lagi. Kita harus belajar pada pagi hari ini bagaimana kita harus mengalami perubahan setiap harinya. Kita harus belajar firman Tuhan saat teduh. Pada saat Tuhan Yesus mengkoreksi diri kita, pada saat Tuhan Yesus menegur kita, kita harus belajar adik-adik. Biar kita bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, seperti kupu-kupu ya, yang tadinya dia ulat, dia bisa berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang baik. Nah tentu saja kita juga harus berubah, mengalami metamorfosis, transformasi kehidupan kita menjadi ke arah yang lebih baik. Oke adik-adik, untuk ayat hafalan pada minggu ini adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Adik-adik, Kalisa punya ilustrasi pada pagi hari ini. Anggap baskom dan air di dalam baskom ini adalah kehidupan kita. Nah, lada ini adalah lada. Lada ini adalah menggambarkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau dosa. Contohnya apa adik-adik? Contohnya misalnya seperti kita menyontek di sekolah.
Itu ada dalam kehidupan kita ya, misalnya ada dalam kehidupan kalian. Lalu mungkin kalian pernah juga lupa mengerjakan PR, lalu kalian berbohong sama guru kalian. Atau adik-adik juga pernah melakukan suatu kesalahan di rumah, lalu kalian berbohong sama mama papa di rumah. Nah, adik-adik lihat dalam kehidupan ini, di dalam baskom ini, air ini sudah tercampur oleh dosa-dosa, oleh lada ini ya adik-adik, dosa-dosa. Nah, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan ini akan mengakibatkan kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Kalisa mau mengasih ilustrasi kalau Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Nah, ini Kalisa punya sabun. Sabun ini menggambarkan darah Yesus yang telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Nah, kalau Kalisa taruh sabun ini di dalam baskom ini yang sudah berisi banyak-banyak dosa, lalu kita lihat ya adik-adik apa yang terjadi ya. Ternyata adik-adik dosa-dosa itu akan menghilang, air ini akan menjadi putih lagi. Nah, darah Yesus yang telah menyucikan kita. Nah, biarlah adik-adik darah Yesus yang tercurah buat kita semua, kita jaga itu dan kita mau mengalami perubahan dalam hidup kita masing-masing dan kita selalu setia di dalam Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat pada hari ini. Percayalah, imani bahwa semua yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan telah menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan menjaga engkau atas segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Semuanya akan Tuhan genapi dalam kehidupanmu kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.